Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah naik gunung? Saya. Tahukah kalian gunung tertinggi di Jawa Tengah adalah Gunung Slamet? Di lereng Gunung Slamet terdapat tempat wisata air panas yang sangat terkenal, yaitu wisata air panas Guci. Wisata air panas Guci terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Lantas, bagaimanakah kisah asal-usul Desa Guci? Saya, Alivia Nur Aditya dari SDN Bumi Jawa 3 akan membawakan kisah legenda tentang asal-usul Desa Guci. Sudah siap mendengarkan cerita dari saya? Sudah siap? Oke, kalau begitu, begini ceritanya. Asal-usul Desa Guci terkait erat dengan Raden Arya Wirya. Raden Arya Wirya adalah seorang bangsawan keturunan kerajaan Demak Bintoro. Suatu ketika Raden Arya merasa jenuh dengan keadaan keraton, di mana banyak terjadi perang saudara memperebutkan tahta kerajaan. Hingga akhirnya Raden Arya pun berniat untuk meninggalkan keraton, mengajak istrinya Nyai Tumbu. Bu, aku ki wis jenuh karo kahanan keraton iki, Bu. Lah piye wong kangmas-kangmasku, dulur-dulurku kabeh padha rebutan kerajaan kiki. Aku kan ya wedi karo keselamatan awake dhewe, Bu. Piye nek dhewe lunga wae saka kene, Bu? Tanya Raden Arya kepada istrinya. Langge kula jane nggih pun betah nek teng mriki, Kang Mas. Lah wong kabeh-kabeh niku cemepak. Gorengan nggih enten, mondowan nggih garing emplok. Gedang goreng apa meneh ayam geprek. Ananging menawi niku pun keputusanipun Kang Mas, kula nggih nderek mawon. Oh ya wis ngono, Bu. Yuk, dhewe siap-siap. Sesuk-esuk dhewe budal gasik ya. Benar saja, keesokan paginya Raden Arya pergi meninggalkan kerajaan Demak Bintoro. Kira-kira kemana ya mereka pergi? Ternyata Raden Arya pergi menuju kerajaan Mataram. Di sana Raden Arya mengabdi kepada Sultan Haryono Kusumo, Raja Mataram saat itu. Bertahun-tahun Raden Arya mengabdi di kerajaan Mataram, hingga suatu ketika Sultan Agung berkata kepada Raden Arya, "Dek Arya, aku ngerti awakmu wis suwe ngabdi maring aku lan kraton iki. Ananging apa ora luwih becik yen awakmu kuwi lunga klono ngono lho. Nyebarno ilmumu maring masyarakat yang luwih sok manfaat ngono lho. Piye yen menurutmu?" Tanya Sultan Agung kepada Raden Arya. Sendika dawuh, "Gusti, kula namung nderek." Ayo wis, nek ngono iki sebagai tugas terakhirmu, awakmu tak utus maring Kesultanan Cirebon ya. Sampai no pesanku iki maring guruku Kanjeng Pangeran Mas. Ngono ya, wis kono siap-siap dhisik. Beberapa saat kemudian Raden Arya bersiap-siap menuju ke Kesultanan Cirebon. Ia
mengajak istrinya naik motor merek Kudaria. Nah, ayo kawan-kawan, kita bersama-sama mengiringi Raden Arya ya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk pro tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk pro. Singkat cerita, Raden Arya selesai menjalankan tugasnya di Kesultanan Cirebon. Sepulangnya dari sana, Raden Arya berkelana menuju ke lereng utara Gunung Slamet. Di sana, Raden Arya membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggal ia dan istri tercinta. Masyarakat lereng gunung pun tahu bahwa Raden Arya tinggal di sana. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke sana untuk menimba ilmu agama Islam kepada Raden Arya. Tempat itu pun lama-lama menjadi ramai, hingga akhirnya Raden Arya menamai tempat itu sebagai Desa Kaputihan, yang berarti tempat itu masih sangat asri dan belum pernah dijamah oleh siapapun, termasuk agama manapun kecuali agama Islam. Tahun demi tahun berlalu, masyarakat Desa Kaputihan hidup dengan tentram dan bahagia. Suatu ketika datanglah seorang kiai utusan dari Sunan Gunung Jati, Kiai Elang Sutajaya. Kiai Elang Sutajaya diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk mensiarkan agama Islam di Desa Kaputihan. Raden Arya dan para warga pun menyambut baik kedatangan Kiai Elang, karena memang mereka ingin memperdalam ilmu agama Islam. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berlalu. Suatu ketika, Pagebluk datang di Desa Kaputihan, di mana para warga banyak terkena penyakit gatal-gatal menular. Aduh, gatal Raden, tolong Raden, kita gatal kabeh Raden, kepingin Raden. Aduh, wis dimari sanget, loken lah mari-mari Raden. Aduh, tolong Raden, tolong. Di tengah kebingungan, Raden Arya mencari-cari Kiai Elang. Kiai tolong Kiai tolong, banyak warga yang terkena penyakit gatal-gatal menular Kiai. Bagaimana Kiai? Kira-kira bagaimana Kiai? Sudah diberikan obat, diberikan salep, tapi belum sembuh juga. Tolong Kiai. Mendengar cerita dan keluhan dari Raden Arya, Kiai Elang pun mensarankan untuk melakukan istighosah di Desa Kaputihan, lantaran memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan obat segala penyakitnya belum sembuh juga. Nah, teman-teman, mari kita bantu warga Kaputihan untuk berdoa ya. Tengadahkan tangan ke atas, memohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbku, dengan kemahamurahan dan kasih sayang-Mu, lindungilah para warga Desa Kaputihan dan jauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Lantunan doa, tahlil dan tahmid menggema di penjuru Desa Kaputihan, dan akhirnya keajaiban pun terjadi. Tidak disangka-sangka Sunan Gunung Jati hadir menembus ruang dan waktu di majelis itu. Beliau memberikan sebuah kunci yang sudah didoakan. Beliau juga berpesan untuk mengisi kunci tersebut dengan air, yang kemudian air itu diberikan kepada para warga yang terkena penyakit gatal-gatal menular. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya, para warga sudah mulai sembuh dari penyakit gatal-gatal. Berita ini pun tersebar sampai ke penjuru desa, hingga akhirnya banyak warga desa dari luar Desa Kaputihan berbondong-bondong ke sana untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang dialaminya. Kian lama tempat itu menjadi ramai lantaran kunci tersebut, hingga akhirnya Raden Arya mengganti nama desa tersebut dari Desa Kaputihan
menjadi Desa Guci. Hingga kini Desa Guci terkenal dengan wisata airnya yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, itu tadi kisah tentang asal-usul Desa Guci. Dari cerita tersebut, kita dapat menarik pesan moral bahwa ketika kita sedang dirundung masalah dan seakan tak mampu untuk menyelesaikannya, maka berpasrah dan bermohon kepada Allah Ta'ala adalah langkah yang terbaik. Dan ingat, kita sebagai warga Tegal harus selalu menjaga dan mengelola desa wisata Guci dengan sebaik-baiknya, sebagaimana perjuangan Raden Arya dan Kiai Elang Sudajaya. Sekian kisah legenda dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nomor 11 Mas Alfian Waraditya dari Institut Jawa 03